إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة أعاذني الله وإياكم أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي أعزني الله وإياكم. Allah mengutus Rasul bukan dalam hal yang sia-sia. Allah mengutus para nabi dan rasul agar manusia mengetahui jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya manusia tidak mengetahui apa-apa, tidak memiliki pengetahuan kecuali yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat itu ada seorang rasul mengajarkan manusia ani'budullaha agar mereka menyembah Allah saja. Wajtanibut taghut dan menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Maka mentaati para rasul hukumnya wajib. Kita seorang muslim patuh dan taat kepada yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Hai orang-orang yang beriman, taatilah olehmu Allah, taatilah olehmu Rasul dan ulil amri di antara kalian. Di ayat yang lainnya Allah juga menyebutkan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu," dan barang siapa yang dia mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima. Ia telah memperoleh kemenangan yang benar, yang besar. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang dia telah mentaati Rasulnya, maka dia telah mentaati Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Dalam sebuah riwayat disebutkan, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriman seorang di antara kalian, yakni tidak sempurna keimanannya. Hatta akuna habba ilaihi, sampai ia menjadikan diriku lebih dia cintai, miwalidihi wa waladihi wan nasi ajmain, dibandingkan dengan ayahnya, ibunya dan seluruh manusia yang ada. Maka tidak patut seorang yang beriman ketika Allah dan Rasulnya memutuskan suatu perkara ia tolak. Ketika Rasulnya memutuskan tentang sebuah hukum ia tolak. Ketika Rasulnya telah mengkhabarkan sebuah berita ia ingkari. Allah katakan dalam Al-Quran, "Ma kana li mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak patut seorang mukmin bila Allah dan Rasulnya
Tidak patut seorang mukmin laki-laki dan perempuan apabila Allah dan Rasulnya memutuskan tentang suatu perkara, lalu ada pilihan baginya sesuatu yang lain dari keduanya. Tidak patut ketika Nabi mengatakan ini halal, ini haram, lalu dia tolak. Nabi katakan ini wajib, ini mustahab, lalu dia tolak. Ini agama, ini bukan agama, lalu dia tolak. Tidak patut. Allah ancam orang-orang yang meninggalkan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meremehkannya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah merasa khawatir orang-orang yang menyelisih perkara yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah timpakan kepada mereka sebuah fitnah atau azab yang pedih. Akhi fillah azanillahu wa iyyakum. Kita mengetahui kejayaan dan kemuliaan yang ada pada umat ini ada pada mengikuti jalan nabinya. Tatkala dia meninggalkan yang datang dari Nabi, yang tersisa baginya hanya kehinaan, bencana, keterpurukan, hilangnya persatuan. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa di antara kalian hidupnya panjang, barang siapa di antara kalian suatu saat hidupnya panjang, niscaya dia akan melihat sebuah perselisihan yang banyak. Itu ada di zaman kita. Sebagian mukmin memukul punggung sebagian mukmin yang lainnya. Sebagian mukmin menjatuhkan kehormatan sebagian mukmin yang lainnya. Sebagian kaum muslimin menghinakan saudaranya. Perselisihan di mana-mana, di timur, di barat, di selatan, di utara, hampir penjuru dunia di mana ada kaum muslimin, mereka berselisih. Penyebabnya karena mereka meninggalkan ajaran yang benar. Man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa di antara kalian hidupnya panjang, kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Dalam sebuah riwayat, para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang harus kami lakukan pada saat itu?" Qala alaihi salatu wassalam kama akhrajahu Tirmidzi, "Fa alaikum bisunnati." Atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Lihatlah wahai saudaraku kaum muslimin, mempersatukan umat bukan dengan harta benda, bukan dengan mengumpulkan segala macam kekayaan, dengan mengumpulkan segala macam harta yang ada di muka bumi lalu menyatukan hati mereka. Tidak mungkin. Nabi hanya memberikan satu jalan. Alaikum bisunnati. Atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Jalan keselamatan itu berpegang dengan sunnahnya Nabi SAW. Akhi, jangan kita menyangka yang dimaksud dengan sunnah sekedar perkara yang jika dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mengapa. Bukan sekedar itu makna sunnah. Makna sunnah sebagian para ulama kita menyebutkan as-sunnatu hiyal amalu bil kitabi wa sunnah. Yang dimaksud dengan sunnah, beramal dalam agama ini berdasarkan Al-Quran dan sunnahnya Nabi SAW. Wa yam minal wajibati awil mustahabbati. Ada yang dihukumi wajib dan ada yang dihukumi mustahab. Hari ini kaum muslimin menyangka bahwa makna sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Cuman itu saja. Lalu dia tinggalkan berbagai macam sunnah-sunnahnya Nabi. Padahal sahabiyun jalil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, lelaki yang Nabi mengatakan Abu Bakrin fil jannah. Lelaki yang Nabi mengatakan Abu Bakar tempatnya di surga. Ia mengatakan lastu tarikan syai'an bima ja'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa amiltu bihi. Aku tidak pernah meninggalkan satu pun perkara yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang diperbuat oleh Nabi yang aku tahu aku kerjakan. Wa inni la akhsha. Sungguh aku sangat khawatir. Wa inni la akhsha. Sungguh aku sangat takut. Lau taraktu syai'an min amri sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ku tinggalkan satu perkara saja, apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, an azir, aku akan menyimpang dari jalan kebenaran. Lihat beliau katakan, saya khawatir satu sunnah yang saya tinggalkan akan membuat saya tersesat. Lihat hari ini kaum muslimin, bukan satu sunnah yang dia tinggalkan, ribuan sunnah. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla.
ratusan sunnah. Bahkan hadis Nabi disampaikan kepadanya, dia tinggalkan hanya karena sebab tidak masuk akal, tidak cocok dengan zaman, tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi manusia. Padahal boleh jadi perkara itu perkara yang wajib. Saya sebutkan sebuah contoh. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis." Bila salah seorang di antara kalian memasuki masjid, jangan langsung duduk hatta yusalli rak'atain, sampai dia salat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu. Sebagian orang diberitahu ini sunnahnya Nabi, salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kata mereka, cuma sunnah, bukan hal yang wajib, kan tidak berdosa meninggalkannya. Atau hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, La tatruku baba nisaikum lailan. Jangan kau ketuk pintu rumah istrimu di jauh tengah malam. Jangan kau ketuk pintu rumahmu di tengah malam. Engkau datang dari safar, engkau ketuk pintu istrimu di tengah malam, jangan kamu lakukan. Sebagian orang berkata, kan cuma sunnah. Padahal Nabi katakan jangan kau ketuk. Atau lainnya Nabi mengatakan, Kul biyaminik wasrab biyaminik wala ta'kul wala tasrabu bisimalik inna syaitana ya'kulu wa yasrabu bisimalik atau kama qala alaihi salatu wassalam. Makanlah dengan tangan kananmu, minumlah dengan tangan kananmu, jangan sekali-kali kau makan dan minum dengan tangan kirimu, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Mereka berkata itu zaman dulu ketika Nabi enggak mengenal sendok, nggak mengenal garpu. Sekarang kita mengenal garpu, boleh makan dengan garpu, tangan tidak menyentuh langsung. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apakah lelaki yang mengatakan seperti ini lebih mulia dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq? Adakah jaminan surga baginya? Sementara Abu Bakar dijamin surga mengatakan, wa inni la akhsha law taraktu syai'an min amri an azid. Aku sangat khawatir bila aku tinggalkan satu sunnahnya Nabi, aku akan tersesat. Barangkali ikhwati azal wa iyyakum, kita patut mengaca pada hari ini. Perpecahan yang terjadi dalam tubuh kaum muslimin, perselisihan yang tidak ada henti-hentinya, keterpurukan yang tidak ada habis-habisnya karena meninggalkan satu sunnah. Bagaimana bila sekian banyak sunnah ditinggalkan? Umar radhiyallahu ta'ala mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lelaki yang Nabi pernah mengatakan, "Lau kana ba'di nabiyyun la Umaru." Seandainya sepeninggalku ada nabi, maka yang patut menjadi nabi adalah Umar radhiyallahu ta'ala. Lelaki yang Nabi ketika berada di atas bukit bersama dengan Umar, bukit itu berguncang dan Nabi berkata, "Uskun ya jabal." Diam engkau wahai gunung. Inna ala dhuhrika nabiyullah wa syahidan. Di punggungmu ada seorang nabinya Allah dan 2 orang yang dijamin oleh Allah mati syahid. Umar salah satunya. Dan beliau mengatakan, la ra'yu li ahadin ma'a sunnatin sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh, tidak pantas, tidak hak seseorang mengukur dengan akalnya sesuatu yang telah dipastikan sunnahnya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita wahai kaum mulia karena sebab Islam dan sunnah, bukan karena Islam mulia karena kita, bukan. Kita wahai kaum diangkat derajatnya oleh Allah karena kita beramal sesuai dengan Quran dan sunnah. Bukan Islam dan sunnah mulia karena jiwa kita, bukan. Jika kita tinggalkan sunnah, tunggulah kebinasaan dan kehancuran. Kehancuran dari rumah tangganya, kehidupan masyarakatnya, perilakunya, kenegaraannya, dan semua saja. Ketika dia tinggalkan sunnah, Allah katakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Fa'lamu wa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun wallahu a'lam bis-shawab."
Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sebelum kita akhiri khutbah yang kedua, khatib berwasiat kepada diri dan saudaraku sekalian yang dicintai oleh Allah, bertakwalah kepada Allah. Karena Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benar sifat takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Allah, berislam. Yang kedua, khatib berwasiat kepada diri sendiri, kepada kaum muslimin, belajarlah tentang agama Allah. Hukumnya wajib. Wajib mempelajari agama Allah. Bukan sunnah muakkadah. Bukan pula fardu kifayah. Fardu ain. Bukankah Anda mendengar Allah mengatakan, fa'alam annahu la ilaha illallah. Berilmulah engkau. Ketahuilah olehmu. Maka diperintah Allah. Pelajari olehmu. Tidak ada ilah yang patut diibadai yang berhak diibadai kecuali Allah. Tidak ada ilah yang patut dan berhak diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu ketika kita mempelajarinya, inilah jalan menuju surga. Nabi berkata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh sebuah jalan di dalamnya dalam rangka mempelajari ilmu agama, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan Nabi katakan, man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa dikehendaki oleh Allah pada dirinya ada kebaikan, Allah faqihkan dia tentang agama. Seolah Nabi katakan kebalikannya. Jika seseorang dikehendaki bodoh, dikehendaki seseorang itu sesat, dikehendaki rusak, dikehendaki di yaumil qiyamah dia menyesal, dia dijauhkan dari ilmu. Malas membaca Quran, malas membaca hadis Nabi, malas menghadiri majelis ilmu, merasa cukup dengan kebodohan yang dia miliki. Dia celaka. Dan yang ketiga, ajarkan ilmu kepada keluarga kita. Akhi, kita ditanya oleh Allah tentang istri kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, war-rajulu ra'in fi ahli wa mas'ulun an ra'iyatihi. Lelaki pemimpin dalam rumah tangganya dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan dalam rumah tangganya. Kita ditanya tentang istri kita, anak kita, tentang ibu kita, tentang ayah kita, tentang anak-anak keturunan kita, keluarga wanita kita, laki-laki keluarga kita. Ditanyakan oleh Allah kita tentang mereka. Kapan? Ketika kita tidak mengajarkannya ilmu agama. Ingat baik-baik Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayat ini kata Ali bin Abi Thalib, jalan satu-satunya menjaga diri dan keluarga dari api neraka, mengajarkan mereka ilmu agama. Jika kita tidak punya rumah yang mewah, mobil yang mengantarkan kita kemana saja kita mau pergi, teman-teman atau siapapun yang menjadi kerabat kita, kalau kita nggak punya apa-apa di muka bumi ini, tapi kita tahu tentang ilmu agama, cukup. Tapi bila kebalikannya kita punya semua harta benda dunia, kita bodoh tentang agama, tunggu. Yaumil qiyamah dia akan berkata, ya laitani kuntu turaba. Aduhai kiranya cuma sekedar debu saja diriku, bukan manusia yang ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang paling akhir, jangan terlalu cinta dengan kehidupan dunia. Kita di dunia bukan untuk mencari harta. Anda, saya, kita semua diciptakan untuk beribadah. Ingat Allah mengatakan, ya ayyuhal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan bukan untuk mengumpulkan dinar dan dirham, rupiah maupun dolar, bukan teman-teman. Kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Bila terlalu cinta dengan dunia, hati-hati. Kita khawatir mati menjumpai dalam keadaan cinta kepada dunia dan kita tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada gunanya harta kita. Bila kita punya harta, gunakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ikhwanal mustad'afina fi Suriya wa fi Filistin wa fi kulli makan fi ardika ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghiitsu. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma alimna al-Qur'an wa sunnata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahyina 'alal Islam wa 'ala sunnah. Rabbana innaka ar-ra'uf wa innaka antal aziz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Aqimussalam.